Kamar. Menurut sebagian besar ulama, kamar adalah najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Al-Maidah 5:90. Namun begitu, sebagian golongan berpendapat bahwa kamar adalah suci. Menurut mereka, kenajisan yang disinggung di dalam ayat di atas adalah najis maknawi. Apalagi hal-hal yang disandingkan dengannya bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai najis secara lahiriah. Allah berfirman yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu. Al-Hajj 22:30. Berhala-berhala adalah najis maknawi, tapi bukan berarti sesuatu yang najis untuk menyentuhnya. Hal ini didukung oleh pemaknaan ayat bahwa hal itu merupakan pekerjaan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan salat. Di dalam Subul As-Salam disebutkan hal yang benar, hal-hal di atas merupakan hal yang suci. Hukum pengharaman atas hal itu tidak serta-merta memaknai najis. Tidak serta-merta bermakna najis. Ganja adalah haram, tapi ia tidak najis. Sebaliknya, segala hal yang najis pasti haram. Setiap benda najis adalah haram karena sesuatu yang najis tidak boleh disentuh dalam kondisi apapun. Sesuatu yang hukumnya najis, maka hukumnya jelas-jelas haram. Hal ini berbeda dengan hukum haram. Sutra dan emas haram dipakai laki-laki, tapi keduanya tetaplah suci. Jika seperti itu, maka pengharaman atas khamar dan keledai tidaklah berarti bahwa keduanya adalah najis. Harus ada dalil lain untuk mengatakan hal ini. Jika tidak ada, maka keduanya tetap dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Orang yang berpendapat bahwa keduanya adalah najis harus mengungkapkan dalil atas kenajisannya. Anjing. Setiap benda yang dijilat anjing harus dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya adalah dengan tanah. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, yang artinya, tempat minum kalian akan suci jika ada anjing yang minum darinya, yaitu apabila kalian mencucinya sebanyak 7 kali dan yang pertama dicampur dengan tanah. Jika sesuatu yang dijilat oleh anjing tersebut adalah makanan padat, maka letak jilatan dan sekitarnya harus dibuang. Sementara itu sisanya masih bisa digunakan. Adapun mengenai bulu anjing, hukum yang lebih jelas mengatakan bahwa itu suci. Tidak ada dalil yang menyatakan kenajisannya. 2. Cara menyucikan tubuh dan pakaian. Jika tubuh dan pakaian terkena najis yang dapat dilihat oleh mata seperti darah, maka wajib hukumnya untuk membasuh keduanya dengan air hingga najis itu hilang. Apabila ada sesuatu yang masih tersisa dan sangat sulit untuk dihilangkan, maka hal itu dimaafkan. Jika najis yang mengenai tubuh atau pakaian bukanlah sesuatu yang terlihat seperti air kencing, maka hal itu cukup dibasuh sekali.
Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid. Apa yang harus dilakukan? Beliau SAW berkata, yang artinya, gosoklah noda itu dengan jari-jari tangan, lalu basuhlah dengan air. Setelah itu dia sudah bisa memakainya untuk salat. Jika ujung pakaian perempuan itu terkena najis, maka najis itu akan suci oleh tanah. Seorang perempuan berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu an, pakaian saya sangat panjang, lalu saya berjalan di tempat yang kotor. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW pernah berkata, yang artinya najis itu akan suci oleh tanah sebab kotoran itu. 3. Cara menyucikan tanah. Tanah yang najis karena terkena kotoran atau najis akan menjadi suci dengan menyiraminya dengan air. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa ada seorang Arabi atau orang Arab pedalaman berdiri dan kencing di masjid. Orang-orang bangkit dan ingin menghajarnya, tetapi Rasulullah SAW berkata, yang artinya, biarkan dia, sirami kencingnya dengan 1 ember atau 1 timba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Tanah juga sesuatu yang terhubung dengannya, seperti pohon dan bangunan, menjadi suci jika kering. Abu Kilabah mengatakan, keringnya tanah menandakan kesuciannya. Aisyah radhiyallahu an berkata, tanah menjadi suci jika ia kering. Penjelasan di atas terkait dengan najis yang cair. Adapun najis yang padat, maka cara menyucinya adalah dengan menghilangkan wujud najis itu atau memindahkannya. 4. Cara menyucikan minyak samin dan sejenisnya. Maimunah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau menjawab, yang artinya, buanglah tikus itu dan buang juga area tempat ia jatuh dan sekitarnya, lalu makanlah samin kalian. Al-Hafiz mengatakan, Ibnu Abdil Bar menceritakan kesepakatan ulama bahwa sesuatu yang padat, jika terkena bangkai maka tempat itu dan sekitarnya harus dibuang. Hal itu dengan catatan tidak ada anggota bangkai yang tersebar kecuali tidak ada anggota bangkai yang tersebar kecuali pada area itu. Ada sesuatu yang cair, ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa ia akan menjadi najis jika terkena bangkai. Namun, Zuhri dan Auza'i berbeda pendapat atas hal itu. 5. Cara menyucikan kulit bangkai. Kulit bangkai menjadi suci dengan proses sama atau dibak. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, yang artinya, jika kulit sudah disama maka ia telah menjadi suci. 6. Cara menyucikan cermin dan sejenisnya. Kaca, pisau, pedang, kuku, tulang kaca, dan benda-benda yang licin serta mengkilat lainnya cukup dibersihkan dengan cara mengusapnya hingga najis yang mengenainya menjadi hilang. Dulu,
Para sahabat radhiyallahu an melaksanakan salat sambil membawa pedang mereka, padahal pedang mereka terkena darah. Mereka hanya mengusap darah itu dan itu sudah cukup bagi mereka. 7 cara menyucikan sandal. Sandal dan kup, semacam sepatu musim dingin, yang terkena najis akan menjadi suci hanya dengan persentuhannya dengan tanah. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, yang artinya, jika sandal salah seorang dari kalian menginjak kotoran, maka tanah akan membersihkan kotoran itu. Riwayat lain menyebutkan, yang artinya, jika seseorang menginjak kotoran dengan kedua sepatu dinginnya atau kaf, maka tanahlah yang akan membersihkan kedua sandalnya. Abi Said menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, maka baliklah sandalnya. Perhatikan jika ada kotoran menempel di sana, maka usaplah dengan tanah. Lalu laksanakanlah salat menggunakan kedua sandal itu. Sandal memang sering sekali terkena kotoran, karena itu ia cukup diusap dengan benda-benda padat, seperti batu yang dipakai untuk istinja. Bahkan, hal itu lebih utama karena batu isinya bisa membersihkan kotoran sebanyak 2 hingga 3 kali. Cara menyikapi benda atau tubuh yang dicurigai terkena najis. 1. Tali yang dipakai untuk menjemur benda yang terkena najis. Kemudian tali itu kering akibat terkena sinar matahari atau embusan angin, maka ia bisa dipakai untuk menjemur benda suci setelah itu. Kedua, jika seseorang terkena sesuatu, tetapi ia tidak tahu apakah itu air suci ataukah air kencing, maka ia tidak berkewajiban menanyakan hal itu. Orang yang mengetahui akan sesuatu yang mengenainya juga tidak wajib untuk menjawab, meski ia tahu bahwa benda itu najis. Jika seperti itu, orang itu tidak wajib untuk membersihkan atau mencucinya. 3. Jika ada sesuatu yang tidak diketahui mengenai kaki atau ujung baju seseorang pada malam hari, ia tidak berkewajiban untuk mencium aroma benda itu untuk mencari tahu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan bersama temannya. Lalu ada sesuatu yang jatuh yang mengenainya dari timbangan milik seseorang. Temannya berkata, "Wahai pemilik timbangan, apakah air milikmu itu suci ataukah najis?" Kata Umar, "Pemilik timbangan, jangan beritahu kami." Lalu ia pergi. 4. Debu-debu jalanan yang mengenai seseorang tidak wajib untuk disucikan. Kumail bin Ziyad berkata, aku melihat Ali radhiyallahu an melewati tanah becek akibat hujan, lalu masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat, tanpa terlebih dahulu membersihkan kedua kakinya. 5. Jika ada seseorang usai melaksanakan sholat, lalu ia melihat ada najis yang mengenai tubuh atau pakaiannya, tapi ia tidak mengetahui hal itu, atau ia tahu tapi lupa, atau ia sebenarnya tidak lupa tetapi tidak bisa membersihkannya, maka salatnya sah dan ia tidak usah mengulangi salatnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Al-Ahzab 335. Pendapat seperti di atas telah menjadi kesepakatan para sahabat dan tabi'in. 6.
Barang siapa yang tidak tahu letak najis yang mengenai pakaiannya, maka ia wajib untuk mencuci secara keseluruhan pakaian itu. Hal itu karena hanya dengan cara itu ia akan yakin bahwa pakaiannya itu menjadi suci secara keseluruhan. Kasus jenis ini termasuk kaidah fikih. Apa yang menjadi syarat kesempurnaan suatu kewajiban, maka ia juga menjadi wajib. Yang ketujuh, jika seseorang ragu manakah pakaian yang bersih dan manakah pakaian yang najis, maka ia sebaiknya berhati-hati. Ia boleh melaksanakan salat dengan mengenakan satu pakaian untuk satu kali salat saja, baik pakaian yang suci itu banyak maupun sedikit. Kasus ini serupa dengan permasalahan kiblat dalam salat. C. Etika membuang air. Berikut ini merupakan tata cara dan etika seseorang yang akan buang air, besar ataupun kecil. 1. Dia tidak diperkenankan untuk membawa sesuatu yang